Bayangin lo lagi nonton ceramah, dengerin suara yang lembut, menenangkan, penuh makna. Tapi lo nggak tahu, itu bukan suara manusia. Bahkan menurut gue, hasil visualisasi wajahnya, ekspresinya, tutur katanya, semuanya hasil ciptaan AI. Lalu pertanyaannya, kalau isi dan bentuknya sempurna, apa masih penting siapa yang bicara? Dan lebih dalam lagi, apa bedanya manusia dengan mesin? Kalau semuanya bisa direplikasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kartun Belajar. Tempat lo belajar makna hidup secara reflektif. Video ini bukan cuma bahas teknologi, tapi lebih dari itu. Ini tentang pertempuran yang gak kelihatan antara ruh manusia dan kecerdasan buatan. Bukan cuma soal AI yang makin canggih, tapi juga soal kita yang makin kehilangan arah. Yang makin kehilangan arah, apakah ruh masih relevan ketika teknologi bisa memalsukan segalanya? Hari ini, manusia bersaing dengan ciptaannya sendiri. Google Veo 3 bisa membuat video realistis melebihi kru produksi profesional. Eleven Labs bisa meniru suara dengan emosi yang nyaris sempurna. Chatbot bisa menjawab masalah eksistensial dengan kata-kata bijak tanpa pernah hidup. Dan kita justru makin cemas, makin hilang arah, makin kehilangan koneksi dengan jiwa kita sendiri. Lo pernah gak sih ngerasa kayak lo hidup, tapi gak hidup? Ada, tapi kosong? Teknologi yang menyamai Tuhan. Ada satu pertanyaan yang mulai muncul diam-diam di tengah era ini. Apakah manusia sedang mencoba menjadi Tuhan? Dengan Google Veo 3, kita bisa menciptakan realitas visual, dunia yang nyaris tak bisa dibedakan dari kenyataan. Dengan Eleven Labs, kita bisa menciptakan suara manusia, lengkap dengan intonasi emosi, padahal itu cuma gelombang suara buatan. Dengan AI generatif, kita bisa menciptakan wajah yang tak pernah ada, menggandakan identitas, menyusun narasi, dan bahkan meniru gaya berpikir. Yang bikin prom, bikinin kita nikah sekarang juga. Kalau enggak, kita loncat. Kita sedang hidup di zaman di mana kreator bukan hanya Tuhan, tapi manusia juga mulai bermain peran. Pertanyaannya, kalau manusia bisa menciptakan yang tak pernah ada, di mana posisi kita sebagai makhluk? Dulu, hanya Tuhan yang bisa membentuk dari yang tidak ada menjadi ada. Sekarang, manusia bisa menciptakan wajah, suara, bahkan kepribadian, seolah-olah dari ketiadaan. Tapi, jangan lupa, Al-Quran sudah mengingatkan dengan keras tentang kesombongan penciptaan ini. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan, ini dari Allah, agar mereka memperoleh keuntungan yang sedikit. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 79. Ayat ini bukan cuma tentang kitab palsu. Ini juga tentang mereka yang menciptakan sesuatu, lalu mengklaim otoritas ilahiyah atas kebenaran. Padahal, dasarnya bukan wahyu, tapi data dan algoritma. Dan yang lebih mengerikan, bro, manusia bukan hanya menciptakan teknologi, tapi mengandalkan teknologi untuk menjelaskan hal-hal yang dulu hanya bisa dijawab lewat ruh, perenungan, dan ketundukan. Kayak lo nanya soal makna hidup, tapi jawaban pertamanya malah dari ChatGPT atau YouTube Short. Kalau semua bisa dijawab mesin, kapan kita mulai bertanya ke dalam diri? Kalau semua bisa dipalsukan teknologi, apa yang masih asli dari kita? Coba perhatiin tren sekarang. Segala hal disederhanakan jadi angka, data, logika, dan statistik. Apa yang tak bisa diukur, dianggap tak penting. Apa yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah, dianggap tak nyata. padahal dalam diri manusia, ada satu unsur yang gak bisa dijelaskan oleh mikroskop, kamera, atau AI secanggih apapun, yaitu ruh.
mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan tentangnya, melainkan sedikit. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 85. Zaman sekarang, kita sering bicara tentang mental health, mindset, keberlimpahan, tapi kita makin jarang menyebut ruh, hati, atau ketundukan pada Allah. Seolah-olah kita bisa sembuh, bahagia, dan sukses tanpa melibatkan Tuhan. Padahal, ruh bukan cuma pelengkap. Ruh adalah inti. Dia yang membuat manusia lebih dari sekadar otak biologis. Tapi sayangnya, dalam dunia digital sekarang, ruh itu gak menguntungkan secara ekonomi, gak bisa dijual, gak bisa dikomersilkan. Makanya ia perlahan dihapus dari narasi besar peradaban. Dan ini berbahaya banget, karena saat ruh ditinggalkan, kita kehilangan arah. Kita jadi makhluk yang cuma reaktif terhadap algoritma, bukan reflektif terhadap hati nurani. Tanya deh, pernah nggak lo scroll TikTok atau YouTube Short selama 1 jam, dan setelah itu lo ngerasa kosong, ngerasa kayak lo nggak lebih paham siapa diri lo, apa tujuan lo, dan kenapa lo gelisah? Itu bukan karena kontennya jelek, tapi karena lo nggak memberi ruang buat ruh lo bicara. AI, identitas, dan simulasi kemanusiaan. Coba renungkan hal ini. Dulu, satu-satunya makhluk yang bisa menulis puisi, membuat lagu, menjawab pertanyaan filosofis, bahkan bercanda, ya cuma manusia. Sedangkan sekarang AI kayak ChatGPT atau Eleven Labs bisa bikin suara mirip manusia. Google Veo 3 bisa bikin video kayak hasil imajinasi. Bahkan AI bisa nulis artikel agama atau khutbah dengan referensi yang lengkap. Lalu kita mulai bertanya, kalau AI bisa ngelakuin semua itu, apa yang bikin manusia itu unik? Itu pertanyaan serius, bro. AI bisa niru emosi, bisa tiru suara kita, gaya bicara kita, bahkan wajah kita. Tapi satu hal yang gak bisa ditiru, kesadaran akan Tuhan. Kesadaran itu bukan cuma pengetahuan, bukan sekadar input dan output, tapi rasa. Rasa takut, berharap, cinta, rindunya kepada sesuatu yang tak kasat mata. Itulah bagian terdalam dari identitas manusia, yaitu hubungan dengan Tuhannya. Sesungguhnya, aku menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 28 dan 29. Lihat, yang bikin manusia berbeda bukan karena logika, bukan karena kreativitas, tapi karena ruh yang ditiup langsung dari Allah. Itu bukan metafora, itu realitas yang membedakan manusia dari seluruh ciptaan, termasuk mesin paling canggih. Tapi sayangnya, sekarang banyak orang, termasuk kita, mulai merasa nggak spesial lagi. Karena kita bandingin diri kita sama AI, padahal AI cuma simulasi. Dia nggak punya kesadaran, nggak punya rasa bersalah, nggak punya keikhlasan, dan nggak punya dosa. AI bisa bikin karya, tapi nggak bisa bertaubat. Dan justru karena kita bisa berdosa, menyesal, dan bertobat, kita jadi lebih manusiawi daripada semua program tercanggih. Jadi, kalau identitas lo mulai goyah karena perkembangan teknologi, ingat, lo bukan sekadar algoritma. Lo adalah ciptaan yang ditiupkan ruh ilahi. Big data, takdir, dan ilusi kendali. Gua mau mulai ini dengan pertanyaan tajam. Kalau Google, TikTok, dan semua platform itu tahu kita lebih baik dari kita sendiri, masihkah kita benar-benar punya kebebasan memilih? Hari gini, lo buka YouTube, muncul video yang kelihatannya lo banget. Lo buka marketplace, muncul barang yang lo belum pernah cari tapi ternyata lo mau. Kita pikir kita yang memutuskan, padahal bisa jadi itu hasil desain algoritma.
Nah, ini yang bikin kita makin ragu. Kalau semuanya udah bisa diprediksi dan dikendalikan sama sistem digital, apa bedanya itu sama takdir? Tapi disinilah pentingnya bedain antara takdir ilahi dan ilusi kendali ala big data. Dalam Islam kita percaya, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 96. Tapi ciptaan Allah itu bukan seperti program yang kaku. Manusia diberi kesadaran, akal, dan pilihan. Dan takdir dalam Islam bukan berarti semua udah diprogram seperti robot. Big data itu beda. Dia nggak kasih pilihan. Dia kasih manipulasi tersembunyi. Algoritma dirancang untuk satu hal. Bikin lo klik, scroll, beli, atau nonton terus. Bukan buat lo refleksi, berdoa, atau menyadari kebenaran. Neuroscience modern bahkan udah membuktikan, pilihan yang kita ambil seringkali bukan murni sadar. Ada impuls, sinyal otak, dan pola kebiasaan yang muncul bahkan sebelum kita sadar. Benjamin Libet, salah satu pelopor neuroscience eksperimental, pernah membuktikan lewat eksperimen bahwa aktivitas otak untuk mengambil keputusan muncul sebelum seseorang menyadari keputusan itu secara sadar. Artinya kesadaran bukan pemicu, tapi lebih kayak penonton dari proses bawah sadar. Nah, AI dan Big Data bermain di wilayah ini, bermain di bawah sadar lo. Mereka nggak maksa lo milih, tapi mereka desain lingkungan digital lo supaya lo mengira lo yang milih. Itulah yang kita sebut dengan ilusi kendali. Jadi pertanyaannya, kalau hidup lo dikendalikan oleh algoritma yang dibuat manusia, kenapa nggak coba serahkan diri ke takdir yang ditetapkan oleh Tuhan? Bedanya jelas. Big Data memperbudak, takdir Allah membimbing. Sudah sampai mana sekarang? Ruhani, transendensi, dan kesadaran yang tak bisa dicuri. Di tengah semua yang bisa diukur, klik, jam tayang, impuls saraf, dan bahkan pola kecanduan digital, ada satu hal yang nggak bisa disentuh oleh Big Data, nggak bisa ditiru oleh AI, dan bahkan nggak bisa sepenuhnya dipetakan oleh neuroscience, yaitu ruh. Gua nggak ngomongin sekadar jiwa atau mind, tapi sesuatu yang lebih dalam, kesadaran ruhani. Sesuatu yang bikin manusia bisa ngerasain cinta ilahi, takut neraka, harap surga, atau nangis dalam doa. Allah berfirman, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 85. Ilmu pengetahuan bisa ngebongkar cara kerja otak, tapi dia mentok ketika bicara tentang makna kesadaran ruhani. Kenapa? Karena ruh bukan hasil dari neuron, bukan hasil sinyal listrik, bukan juga hasil editan capcut. Dia datang dari alam gaib, misteri ilahi. Bahkan Imam Al-Ghazali bilang, ruh manusia itu dari alam amr, bukan dari unsur materi. Oke, fokus. AI bisa bikin suara seindah murotal. Bisa bikin wajah secantik bidadari, bisa bikin video seautentik mungkin. Tapi AI nggak bisa merasakan tangisan tobat. Nggak bisa berdoa sambil gemetar, nggak bisa rindu Allah. Inilah sesuatu yang nggak bisa dicuri. Lo bisa kehilangan data, identitas digital, bahkan pekerjaan, tapi ruh lo adalah satu-satunya yang nggak bisa dikuasai kecuali lo sendiri yang nyerahin. Jalaluddin Rumi bilang, jangan terjebak di luar dirimu, masuklah ke dalam hatimu. Di sana ada cahaya ilahi yang tak bisa dijangkau dunia. Dan inilah letak kekuatan kita sebagai manusia. Bukan di jumlah followers, bukan di kemampuan multitasking, trading banyak menghasilkan uang, tapi di kemampuan untuk tersungkur dalam sujud, menyadari bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang lebih tinggi dari semua logika, teknologi, dan kecerdasan buatan. Teruslah bersujud dan tunduk kepada Tuhan lo. Semoga Tuhan selalu memberi lo petunjuk menuju keridhaan. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang tidak makhlukiawi. Apakah kecerdasan buatan AI akan menjadi Tuhan baru? Lo mungkin ngerasa ini lebay, tapi coba pikir, hari ini banyak orang lebih percaya rekomendasi Google daripada kata orang tua sendiri. Lebih percaya algoritma daripada nasihat ulama.
Lebih nanya ke ChatGPT daripada buka mushaf Al-Quran. Nah, lo sadar nggak sih? Kita udah mulai secara perlahan memindahkan otoritas makna dari langit ke layar. Dulu orang tanya, apa makna hidup? Sedangkan sekarang nanya, apa pekerjaan paling cocok buat saya menurut AI? Masalahnya bukan di teknologinya. Masalahnya ada di relasi kita dengan teknologi. Saat keyakinan penuh lo tanya ke Tuhan menggantikan. Dengan penuh keyakinan bertanya ke mesin. Disitulah lo lagi bikin Tuhan baru yang namanya AI. Dan ini bukan hal baru. Manusia dari dulu emang suka nyembah ciptaannya sendiri. Allah ingatkan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Al-Quran Surat Al-Jatsiyah ayat 23. Hari ini hawa nafsu itu dikemas lebih elegan, bro. Melalui personalisasi, notifikasi, dan rekomendasi. Kita nggak sadar, kita lagi dipandu, bukan dipandu oleh malaikat, tapi dipandu oleh bot dan statistik perilaku. Gue bukan anti AI. Justru AI bisa bantu banyak hal, pendidikan, medis, efisiensi kerja, bahkan bikin kata-kata bijak hanya untuk ngegombali gebetan lo. Tapi ketika AI menggantikan peran ruhani, disitulah kita nggak lagi bicara kemajuan, tapi keruntuhan eksistensial. Seorang neurolog Antonio Damasio bilang, kesadaran moral dan rasa benar salah tidak muncul hanya dari kecerdasan, tapi dari pengalaman manusia yang tidak bisa disimulasikan oleh mesin. Makanya, kalau hari ini kita lebih nurut sama algoritma daripada nurut sama wahyu, lebih takut rating turun daripada takut kehilangan keikhlasan, lebih peduli engagement daripada jikir, maka kita perlu tanya ke diri sendiri, siapa sesungguhnya yang sedang kita sembah? Yang belum like video ini, silahkan klik like dulu video pembelajaran ini. Semoga Allah menerima sedekah berupa like lo kali ini. Kita lanjutkan. Ini yang terpenting, bro. Menjadi insan kamil di era AI yang terus berkembang pesat. Di tengah gempuran algoritma, big data, dan kecerdasan buatan yang makin canggih, pertanyaan paling penting bukan lagi seberapa pintar teknologi bisa meniru manusia, tapi bagaimana caranya manusia tetap jadi manusia? Kita nggak bisa lagi cuma jadi user pasif. Kita harus kembali sadar bahwa diri ini bukan sekadar makhluk biologis atau digital, tapi makhluk spiritual yang punya fitrah, yang mampu mengenali kebenaran lewat cahaya ilahi. Al-Quran menyebut manusia sebagai insan kamil, makhluk sempurna karena memiliki akal, ruh, dan nafs. Dan Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surat At-Tin ayat 4. Coba lo tulis suratnya di kolom komentar, bro. Kalau sudah lo tulis, gue lanjutkan. Jadi bagaimana agar kita tetap utuh sebagai insan kamil? Berikut beberapa tips praktis tapi dalam. 1. Tetapkan kompas ruhani. Jangan biarkan algoritma jadi penentu arah hidup lo. Mulai hari dengan zikir, bukan dengan scroll. Buka Al-Quran lebih dulu sebelum buka WhatsApp. 2. Bangun relasi, bukan sekadar koneksi. AI bisa bantu komunikasi, tapi tidak bisa menggantikan kehangatan silaturahmi. Luangkan waktu untuk tatap muka, dengar suara asli manusia, bukan cuma suara AI. 3. Filter bukan hanya untuk kamera, tapi juga untuk hati. Filter apa yang lo konsumsi. Berita, konten, bahkan data. Tanya, apakah ini mendekatkan gue ke Allah? Atau justru menjauhkan gue terhadap Allah? Kemudian, 4. Latih kepekaan batin. Ambil waktu buat hening, bertafakur. Karena AI bisa mengenali pola, tapi hanya hati yang bersih bisa mengenali kebenaran. 5. Gunakan teknologi sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan. Pakai AI untuk bantu pekerjaan, tapi jangan biarkan dia mengganti nilai dan makna. Kita boleh pakai alat canggih, tapi tetap harus jalan di atas sirotol mustaqim. Dan yang paling penting, bro, jangan lupa bahwa lu punya hakikat yang lebih tinggi dari semua chip, kabel, dan program, yaitu lo punya ruh. Dan ruh lo itu berasal dari Allah. Kemudian dia meniupkan ke dalamnya ruhnya. Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Kalau lo merasa video ini ngebuka wawasan lo, atau bahkan bikin lo makin sadar akan nilai diri lo sebagai manusia, jangan lupa like, subscribe channel Kartun Belajar ini, dan ceritain juga pengalaman lo menghadapi teknologi yang makin merasuk ke hidup lo. Tulis di kolom komentar di bawah. Channel Kartun Belajar bakal terus hadir ngebahas hal-hal reflektif dan spiritual buat bantu lo bertahan dan tumbuh di tengah dunia yang makin absurd.
Wallahu a'lamu bissawab. Banyak kata yang salah dari gua. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Gua pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.